Daftar kendaraan tempur yang berjaga ini buat Indonesia bahkan sanggup pecundangi Israel. Kekuatan militer Indonesia memang sudah diwaspadai dunia bahkan sejak era Presiden Soekarno. Dikutip Great Hot, di tahun 2022 ini Indonesia bahkan menempati peringkat 15 di daftar kekuatan militer terbaik dunia. Angka ini lebih unggul dibanding negara-negara maju lainnya seperti Jerman hingga Israel yang terkenal akan kecanggihan senjatanya. Memang Indonesia selalu memperkuat pertahanannya di berbagai sudut Indonesia. Tak hanya kekuatan personel, namun juga kendaraan tempur selalu siap untuk bertindak. Beberapa sudut Indonesia memang rawan gangguan militer asing yang tak segan untuk melakukan tindakan keras. Indonesia akhirnya memutuskan untuk memperkuat beberapa sudut rawan demi bisa mempertahankan kedaulatan negara. Salah satu caranya adalah mempersenjatai Pulau Natuna melalui Minimum Essential Force atau MIF alias kekuatan pokok minimum. Yang paling kentara ialah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, TNI AU. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar, dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikan ke Natuna. Alat utama sistem senjata atau alutsista yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas frigate Bung Tomo class dan korvet Diponegoro class untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Terbaru tentunya korvet kelas Parjim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritim strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16, JD Block 521, 52ID dan Sukhoi Su-27 30 milik TNI AU. Merasa masih kurang? Tenang, ada lagi penambahan pasukan elit 3 Matra milik TNI macam Marinir, Pasca, serta Kostrat. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin, bahkan pesawat siluman stealth pun bakal terdeteksi. Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Jika Indonesia mau jahat, bisa saja jalur antara semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurung salah satu wilayah negara Malaysia itu. Jika nekat terobos tanpa izin, maka siap-siap saja terima akibatnya. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur canggih 1 nan canggih, peralatan tempur kelas 1 nan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Malaysia berhasil merebut 2 pulau, Sipadan dan Ligitan dari tangan Indonesia. Hakim menyatakan RI kalah. Sengketa yang melibatkan urat syaraf 2 negeri berjiran itu akhirnya berakhir. Kala itu Malaysia menang berdasarkan pertimbangan efektivitas, bukan historis. Pemerintah Inggris yang pernah menjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan peraturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu, dan operasi mercusuar. Kini sengketa kembali terjadi. Sejumlah orang yang mengaku ahli waris Kesultanan Sulu mengklaim wilayah Sabah adalah wilayah kekuasaannya. Mereka mengirim lebih dari 200 orang yang dipimpin Raja Muda Akbimuddin Kiram dan menduduki kampung Tandu di Lahad Datu. Pihak Malaysia menganggap aksi itu sebagai usaha merongrong kedaulatan negara. Militer Malaysia, Kesatuan Udara, Darat, Laut, ditambah kepolisian dikirim ke Lahad Datu untuk membombardir para loyalis Sultan Sulu.